Oke, selamat siang kakak-kakak semuanya. Selamat siang. Nih ada yang udah lapar? Belum ya? Ini ya masih kenyang. Oke. Saya izin mau bertanya dulu. Mungkin ada Romo di sini? Ada Romo di sini? Oke, selamat. Romo, bener? Ini nggak meyakinkan nih. Bercanda Romo. Soalnya gininya, ya. Oke, selamat datang Romo, Suster dan teman-teman. Saya akan banyak manggil kakak-kakak kali ya. Kita kan di sini sebagai kakak pendamping, penggiat gereja dan sekalian ya. Jadi di sesi kali ini itu kita lagi mau ngomongin soal mempersiapkan materi pengajaran yang praktis dan juga efektif ya. Sebenarnya kalau misalnya waktunya cukup, saya sih sebenarnya mau panggil beberapa Romo di sini gitu. Karena bayangin ya, ini mungkin kakak-kakak yang lain. Coba bayangin seorang Romo yang harus mempersiapkan sebuah homili yang ditujukan anak-anak usia balita sampai oma opa. Itu nggak gampang loh, ya kan Mo? Ya Mo? Lu lumayan. Lumayan gitu. Justru saya juga lebih banyak belajar dari Romo-Romo gitu ya. Jadi memang tantangannya itu tuh kerasa sekali. Cuman yang saya mau bilang adalah materi pengajaran iman ini tidak semata-mata harus berdiri di mimbar ya. Seperti yang kakak-kakak rasakan saat ini tidak melulu harus ada seseorang yang ada di sini. Tapi saya juga mungkin banyak mengajak nanti kakak-kakak pendamping, Romo ataupun suster yang mau mungkin mempunyai nuansa ataupun tempat pengajaran yang lebih santai. Misalnya bisa ke kafe, bisa ke ada beberapa yang kalau misalnya Domus Cordis itu tuh datang ke Indonesia Timur, ada yang ke gunung, ada yang ke pantai gitu ya, camping gitu sambil ada pendalaman rohaninya sedikit-sedikit gitu ya. Jadi ini mungkin merangkum sebagian besar tapi sebagian besar adanya di pewartaan mimbar ya. Oke. Ini adalah sebuah survei. Selamat datang kakak-kakak yang baru datang, silakan menempati tempatnya. Ini adalah sebuah survei yang kita lakukan ke sekitar 322 responden. Ya, kita bertanya seberapa besar sih kendala yang Anda alami membagikan pengetahuan, pengalaman iman Anda kepada orang muda Katolik. Sebesar 22% paling tinggi itu menjawab di angka 7. Ya, 7 itu ya lumayan punya tantangan gitu. Ya, lumayan punya tantangan, kemudian ada di 21%. Jadi angka 7 dan angka 8, angka 9, angka 10. Jadi sebenarnya memiliki ya kendala lah ya untuk menyampaikan materi iman ini. Saya hanya mau bertanya cepat saja, silahkan nanti kakak-kakak boleh menjawab gitu ya. Saya juga butuh tahu juga. Romo, suster, kakak-kakak, biasanya apa sih tantangan yang ditemui saat memberikan pendalaman iman ataupun pengajaran-pengajaran iman? Boleh mungkin 2-3 orang? Angkat tangan aja. Ya, biar yang lain dengerin. Kalau tantangan yang saya hadapi lebih kepada kadang audiens itu kurang tertarik dengan materi yang dibawakan seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Lebih ke analisis fenomena yang lagi in gitu ya. Iya, gitu. Tadi kurang lebih sama juga analisis juga jadi relevansi sama berikutnya ada beberapa anak muda kadang itu tanya what's next kayak gitu. Setelah kita tahu ini terus ngapain kayak gitu. Itu juga tantangan juga. Terima kasih. Tadi yang di belakang ada satu. Teman-teman muda itu seringkali merasa monoton dengan pewartaan-pewartaan yang terlalu teologis, yang tidak praktisi. Itu aja sih. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Betul, itu rata-rata memang challenge ataupun tantangan yang kita hadapi di lapangan ya. Ini saya
ini lanjutkan, materi katekese apa yang paling sulit Anda bagikan? Nomor 1 ada di kitab suci, materi tentang kitab suci. Dan yang nomor 2 adalah ajaran sosial gereja. Yang ketiga adalah evangelisasi. Dan sisanya sakramen, moralitas, dan liturgi evangelisasi. Ya, jadi kira-kira dari 322 responden menjawab ya ini. Adanya tantangan, dan tantangannya biasanya ini. Diangkat aja, Kak. Mau duduk. Oke. Dua hal penting yang perlu dipiliki ini saya di awal-awal saya mau share aja bagaimana seorang katekese dapat membekali diri ya. Dua hal yang perlu dimiliki oleh setiap pemateri atau katekese. Yang pertama, relasi mendalam dengan Yesus. Romo, suster, kakak-kakak, ini absolut. Ini absolut, ini tidak bisa diganggu-gugat ya. Relasi yang penting dengan Yesus. Sebenarnya waktu kita memberikan materi, kita mau kasih tahu apa sih? Ujung-ujungnya adalah pribadi Yesus itu sendiri. Gitu. Memang pribadi Yesus itu luas sekali. Ada misalnya ajaran soal sosial gereja, liturgi, dan tapi ujung-ujungnya itu selalu akan tentang Yesus. Jadi seorang katekis itu memang diharapkan mempunyai relasi yang mendalam dengan Yesus. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Kalau misalnya kita membagikan sesuatu tentang iman Katolik, tapi kita tidak berdekatan dengan sumbernya, apa yang kita membagikan? Jadi relasi yang intim dengan Yesus itu penting ya, nomor 1. Acuannya selalu pada sukacita Injil. Saya ulangin lagi, ini juga penting, acuannya selalu pada sukacita Injil. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita, kalau misalnya kita mau flashback melihat lagi ke belakang, kebanyakan yang saya temui acuannya adalah pada sukacita saya. Biar saya, walaupun saya akan bungkus dengan, bungkus dengan apa ya, setiap kali ditepuk tangan misalnya, oh ya janganlah, biasa aja, apa segala macam, dengan humble, dengan rendah hati. Tapi sebenarnya waktu kita berada di tengah sini, di panggung sini, ini adalah panggung yang lumayan panas. Bukan karena lampunya panas ya, itu juga gitu. Tapi panggung ini juga bisa membuat hati kita condong ke kiri dan ke kanan, dan bukan condong ke atas. Biasanya acuannya adalah saya. Saya pengen orang-orang itu yang lihat saya. Saya pengen orang-orang itu tahu bahwa saya itu memang jago membawakan hal ini. Saya memang pokoknya acuannya selalu saya dan saya. Dan kita lupa, padahal sebenarnya kita mau ngebawa setiap pendengar kita, orang-orang muda, mempunyai sukacita yang kita bagikan lewat Injil. Dan ini banyak sekali yang saya temui. Indikatornya apa? Biasanya kalau ada tugasan misalnya dari Romo ataupun suster ataupun koordinator kita, kamu bawain dong materi ini ke orang muda, kamu bawain materi ini. Rasanya grogi banget. Bukan grogi, mungkin jangan-jangan sebenarnya bukan grogi ada di depan. Tapi grogi, saya bisa nggak ya? Saya nanti bawainnya bagus gak ya? Saya. Padahal sebenarnya yang mau kita bawakan adalah sukacita Injil. Bukan berarti maksudnya, kamu nggak usah belajar, nggak punya skill public speaking gitu, nggak apa-apa. Bukan itu juga, itu mesti belajar. Tapi biasanya orang itu menitik beratkan kepada sukacita pribadi, dan itu tipis bedanya, hati-hati makanya. Jadi dua hal penting adalah relasi mendalam dengan Yesus. Dengan relasi yang mendalam dengan Yesus, Yesus itu pada dasarnya adalah Tuhan kita yang selalu keluar membagikan dirinya kemana-mana, tidak menolak untuk hidup susah, tidak menolak untuk hidup menderita demi siapa? Demi umatnya sendiri. Gak pernah semuanya itu untuk kepribadi dia.
Kalau kita punya relasi yang seperti ini, kita punya relasi kepada Yesus yang seperti ini, dengan sendirinya waktu kita berdiri di depan, yang saya mau bagikan adalah tidak lain tidak bukan adalah pribadi Yesus sendiri. Jadi semuanya harus mempunyai acuan terhadap sukacita Injil. Jadi ini dua hal yang penting. Relasi yang mendalam dengan Yesus gimana caranya? Ini adalah praktek keseharian yang kita lakukan, bukan? Ya kan? Ekaristi, baca kitab suci dan berdoa. Ekaristi dalam Katekismus 1324 dikatakan Ekaristi adalah sumber dan puncak dari hidup Christianity, hidup kekristenan kita. Sumber dan puncak. Kita mau memberikan sebuah pengajaran iman, kita mau memberikan sukacita Injil. Di mana sumbernya? Ya datang kepada sumbernya, yaitu Ekaristi. Buat teman-teman yang sudah memiliki kesempatan untuk datang ke gereja untuk melakukan misa Ekaristi harian, silakan datang. Coba berkomitmen seenggaknya dalam 1 minggu 1 kali misa harian. Misa mingguan kan wajib, misa harian aja. Dengan kita berdekatan dengan si sumbernya dan puncaknya, ya kita ketemu Yesus lebih sering. Baca kitab suci, ya of course ya. Baca kitab suci, kita tahu dari mana pribadi Yesus kalau kita nggak baca kitab suci. Dan yang terakhir adalah berdoa. Saya tiba-tiba lupa ya kata Santo Santa siapa ya. Kamu kalau nggak berdoa sama dengan mati nanti. Kita lagi siapin bahan ya untuk 2-3 minggu kemudian. Ya, doanya sama sekali selama 3 minggu itu doa Salam Maria aja yang pendek aja enggak. Kita sibuk belajar. Oh gimana ya? Ini gimana ya? Tapi kita nggak doa. Romo, suster, kakak-kakak sekalian, orang muda kita itu pada dasarnya adalah orang muda yang ekspresif dan mereka tidak bodoh. Mereka bisa melihat. Mereka bisa melihat sebenarnya apa yang kita lagi tawarkan buat mereka. Jadi dia bisa, apalagi kita ada di depan sini, semua mata akan memandang. Dan orang muda dapat menilai, yang kamu omongin ini sebenarnya kamu lagi ngomongin buat siapa. Ya tentu buat orang muda, tapi dasarnya apa? Orang muda itu sebenarnya bisa menilai. Relasi yang mendalam dengan Kristus ini bagaimana caranya kita membangun relasi yang mendalam ya. Ekaristi, baca kitab suci dan berdoa. Kedua yang tadi, acuannya pada sukacita Injil. Sukacita, kata Paus Fransiskus, sukacita adalah tanda kehadiran Allah. Saya mau main tebak-tebakan, ini kayaknya hampir semuanya langsung tahu kalau saya kasih clue-nya, kalau saya kasih petunjuknya. Ya, ini adalah seorang Romo dan clue-nya adalah hihihihihi. Siapa dia? Romo Koko, Romo Joni. Ya, semuanya akan langsung tahu. Semuanya langsung tahu bahwa dia adalah Romo Joni, bahwa dia adalah Romo Koko hihihihi itu. Ya. Saya pertama kalinya lihat Romo Koko di Instagram waktu itu, di Instagram apa di YouTube ya, pokoknya di media sosial gitu ya. Dia lagi ngomongin, ada satu postingan dia tentang Imlek ya, 1 tahun 2 tahun yang lalu tentang Imlek yang dia berdiri di depan Gua Maria. Saya pernah lihat dia, tapi saya nggak pernah lihat dia ngomong gitu. Nah saya coba buka videonya, dia ngomong gini terus kebanyakan hihihihinya, saya langsung follow. Kenapa saya langsung follow? Karena sukacitanya otentik. Karena sukacitanya otentik. Sukacita itu adalah tanda kehadiran Allah. Apakah Romo Joni itu, apakah Romo Koko itu tidak punya masalah dalam hidupnya? Dia berkali-kali bilang, iya ya masalahnya gendut, kolesterol dan sebagainya. Benar kan kalau yang pendengar setianya? Iya nih ya, sama kayak Romo ya, ini aduh gitu, kadang-kadang dia suka pusing sendiri. Tapi banyak orang yang sampai detik ini klik tombol follow. Kenapa? Karena sukacitanya yang otentik. Sukacitanya yang gak dibuat-buat.
Karena sukacitanya memang dari dasar hati yang saya memang mau mewartakan Yesus. Siapa lagi yang saya mewartakan? Jadi bersukacitalah. Bersukacitalah saat kita diberikan kesempatan untuk mewarta. Bersukacitalah saat kita diberikan untuk membawakan materi-materi iman. Kebenaran, ya. Tadi kalau misalnya kita beracuan pada sukacita Injil, namanya juga sukacita Injil, gospel, kabar gembira. Kalau kita baca kitab suci, kita hanya baca gini, terus habis itu kita nggak mau mendalami apa segala macam, itu namanya bukan kabar gembira, itu kabar. Titik. Tapi kalau kita benar-benar membaca kitab suci dan kita membiarkan Yesus itu merasuk di dalam hati kita, maka sukacitanya itu yaitu otentik, kita membiarkan Yesus sendiri mengubah hidup kita menjadi sukacita. Yang kedua, kebenaran. Yohanes 14:6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Teman-teman bisa cari, kakak-kakak semua bisa cari di agama manapun. Siapa yang Tuhannya berani berkata, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup. Hanya agama Kristen yang mempunyai Tuhan yang berani mewartakan dirinya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal pengajaran iman, kita juga harus mempunyai acuan terhadap kebenaran. Yang tadi saya bilang, orang muda itu sebenarnya ya kakak-kakak nggak bodoh. Apalagi dengan kemajuan teknologi. Apa yang kita omongin di depan, mungkin sebenarnya secara bersamaan dia cek kebenarannya. Dasarnya apa? Faktanya apa? Dan ini terjadi di mungkin kebanyakan ya gen alpha sebenarnya. Di bawahnya gen Z. Jadi acuannya pada sukacita Injil, bersukacitalah dan cari terus kebenarannya seperti apa. Nanti saya akan balik ke sini, kenapa harus kebenaran. Nah ini adalah 4 pertanyaan besar yang membuat orang meninggalkan gereja. Tapi di Amerika, ini saya ambilnya di Amerika. Ya, tapi ini bukan berarti maksudnya mungkin karena di kota-kota besar di Indonesia sudah mempunyai pengaruh juga ya di dunia barat. 4 pertanyaan besar yang membuat orang muda meninggalkan gereja. Standar, siapa Tuhan? Percaya sama saya, di ruangan ini, waktu ditanya sama orang muda, siapa Tuhan? Pasti kita jawabnya belebet-belebet. Siapa ya? Tuhan itu adalah kasih, Tuhan ini konsep, semuanya konsep. Tadi ada yang tanya, oke, what's next? Kenapa? Karena semuanya konsep. Pada akhirnya orang muda ya itu udah bisa sih, saya carilah di Google bisa gitu. Kalau kita tidak punya kepercayaan diri untuk menjelaskan Tuhan kita siapa, ini yang paling cepat bikin orang muda meninggalkan gereja. Yang kedua, bagaimana pandangan gereja terhadap moral seksual? Wah, ini banyak banget. Saya suka sama sesama jenis, kan ini kan cinta. Kok ditentang sama gereja? Gimana pandangan gereja terhadap orang yang nggak mau punya anak dan sebagainya? Kumpul kebo dan sebagainya, LGBT, ya pokoknya semuanya itu, moral seksual. Semua orang, hampir semua orang muda itu melihat bahwa gereja itu kayaknya nggak boleh selalu begini, nggak boleh ya, no, nggak boleh. Padahal bukan itu maksudnya. Tapi berapa banyak dari kita yang bisa menjelaskan tentang moralitas, moral seksualitas kepada mereka? Nggak banyak. Yang ketiga, biasanya kalau dia tanya siapa Tuhan, pertanyaan keduanya kenapa ada penderitaan? Kalau Tuhan baik, Tuhan kita adalah kasih, Tuhan itu baik loh. Oke, kenapa ada penderitaan? Ya, biasa orang muda gitu pertanyaan. Kenapa ada penderitaan? Kenapa di Afrika sekarang masih banyak orang yang kekurangan makanan? Kenapa sekarang masih ada perang di Gaza? Kenapa? Semuanya pada tanya kenapa.
Kenapa kalau misalnya Tuhan baik, saya melihat mama papa saya cerai? Biasanya ini kita nggak punya jawabannya. Dan kalau misalnya gereja nggak punya jawaban yang pakem, ya saya ninggalin gereja, kata orang muda. Yang keempat, mengapa gereja menentang ilmu pengetahuan atau sains? Nah, ini biasanya buat orang muda, pelajar-pelajar yang kita temui ya, international school, sekolah internasional di kota-kota besar udah mulai banyak international school ya, yang memang murid-muridnya sangat brilian. Mereka melihat bahwa gereja menentang sains, gereja kolot, nggak bisa berpacu dengan perkembangan zaman katanya. Padahal sebenarnya nggak gitu. Kita tidak pernah menentang, bahkan sains atau ilmu pengetahuan dengan iman itu bergerak bersama-sama. Saya nggak menjawab ini semua karena itu tugas kita untuk mencari, bukan? Mencari pada kebenaran, bukan? Ya, tapi ini adalah pertanyaan besar yang membuat orang muda meninggalkan gereja. 4 pertanyaan ini aja. Ini pertanyaan besar, belum pertanyaan kecil yang lainnya yang membuat orang muda juga banyak meninggalin gereja. Makanya kenapa mempunyai acuan kepada sukacita Injil dan juga kebenaran itu penting. Biasanya orang muda itu akan ngedengerin. Pertama itu sukacita. Sukacita tuh otentik lah. Maksudnya itu nggak perlu orang muda. Semua kalau ngelihat ada orang bersukacita itu pasti akan mendekat. Itu sangat appealing gitu, sangat menarik hati gitu ya. Kemudian kebenaran. Saya dengar ada satu uskup yang bilang bahwa kalau kamu mau mewartakan kabar sukacita dengan efektif, sebenarnya cuma ada 2. Kamu passionate, semangat terhadap topiknya, dan juga kamu menguasai. Itu aja. Orang muda tuh akan ngeliatin terus. Oh iya ya, dia tahu nih apa yang dia omong. Dia semangat nih dalam pembawaannya. Dia menguasai nih materinya. Apakah kita harus menguasai dari A sampai Z katekismus, ribuan nomor katekismus kita harus kuasai? Gak juga. Satu topik aja, pelajari secara mendalam, baca kitab sucinya, acuannya pada kitab suci ataupun katekismus, selesai. Tapi terus ceritakan dengan kita bersukacita, passionate, dan juga soal kita menandakan bahwa kita juga menguasai hal itu. Lihat Romo Koko gitu, buat teman-teman silakan habis ini kalau yang belum tahu silakan lihat di sosial medianya. Biasanya dia hanya satu materi dan dia bahas secara mendalam dan semuanya. Nah, ini saya akan masuk ke dalam praktis-praktisnya ya. Ini menavigasikan materi efektif dan juga praktis. Menavigasikan contohnya Google Maps ya. Google Maps atau satu lagi tuh Waze ya. Kalau kita mau berangkat ke satu tempat kita nggak tahu, biasanya kita buka Google Maps atau Waze gitu ya. Mau ke tempat binus gitu ya. Nah, ini kira-kira untuk menavigasikan, untuk membuat orang-orang muda sampai pada tujuan si materinya itu. Yang efektif dan juga praktis. Ini saya mau menggambarkan, misalnya kakak mau ke binus ya. Buka dulu Google Maps-nya, oke, jaraknya berapa lama, saya ke sana naik apa? Ya, biasanya kan gitu ya. Saya ke sana naik apa? Kalau misalnya saya ke sana pakai kendaraan pribadi, saya pilih kendaraan pribadi. Kalau misalnya transportasi umum, saya pilih transportasi umum. Kalau misalnya saya jalan kaki, saya pilih jalan kaki. Terus habis itu kita mulai lihat jalannya. Oh, dari sini ke sana, dari sini. Kemudian langkah awalnya apa nih? Kalau misalnya saya naik transportasi umum, saya mesti cari transportasi umum dengan nomor berapa? Busway-nya, Transjakartanya, angkutasi umumnya, nomor berapa? Ya, biasanya seperti itu. Sehingga kalau untuk menavigasikan materi untuk sampai, ini yang mungkin jarang dipikirin. Apa satu hal yang saya ingin mereka tahu? Kakak-kakak semuanya, satu aja. Kadang-kadang kita
membuat materinya ini, kita mau mereka tahu lebih banyak ini. Jadi masukin ini, masukin itu juga, masukin. Wah, banyak banget. Akhirnya kita yang pusing sendiri. Bukan orang mudanya. Kita yang pusing sendiri biasanya. Jadi satu aja. Tantangannya itu tuh mengeliminasi yang lain-lain ini. Jadi kita stick ke satu. Dengan kita mau kasih tahu satu hal yang penting, itu seenggaknya membuat kita terarah. Misalnya sebelum ini saya bawain soal kekudusan. Bagaimana kita membantu orang muda untuk hidup kudus. Contohnya, apa yang saya ingin mereka lakukan? Nah, ini tadi ada teman-teman yang bilang biasanya tuh orang muda tuh boring dan sebagainya. Kenapa? Karena kebanyakan konsep. Nggak jejak kepada oke, kita butuh orang muda tuh ngapain langkah praktisnya apa, langkah realnya apa. Biasanya kita Tuhan karya penciptaannya begini, waduh konsep semuanya. Habis itu waktu orang muda ini dengerin gitu ya, oke. Nah makanya tadi ada pertanyaan, oke. Terus aku mesti ngapain habis ini nih? Mesti ngapain ya habis ini nih? Bingung sendiri dia, akhirnya lupa. Maka harus ada juga kakak-kakak semua mau dia ngapain. Hidup kudus misalnya, minta mereka untuk baca kitab suci setiap hari. Contohnya, itu membangun kekudusannya dia. Datang ke misa Ekaristi seenggaknya seminggu sekali. Ada sebuah hal yang memang mereka lakukan. Kemudian yang terakhir, bagaimana saya dapat membantu mereka dalam langkah awal. Kadang-kadang yang konsep ini bukannya berarti jelek, tapi yang konsep ini terlalu besar sehingga mereka bingung mulai dari mana. Dan kita punya tugas untuk membantu mereka. Pentingnya hidup berkomunitas di dalam gereja. Caranya gimana? Adik-adik semuanya, adik-adik habis ini akan ada berikan form untuk keterlibatan di dalam komunitas gereja. Kakak mau ngajak, ikutan yuk. Jadi di form itu kamu bisa tulis nomor handphone kamu dan nama. Langkah awal. Habis itu dihubungi, diajak berkomunitas di gereja. Jadi ada langkah realnya yang dia bisa lakukan. Menavigasikan materi. Penyampaian materi. Perhatian. Karena orang muda itu terbiasa dengan menggunakan gadget. Ya. Scroll, swipe, scroll. Nggak suka, pindah. Perhatiannya pendek. Perhatiannya sangat pendek. Jadi kalau misalnya kita itu terlalu banyak di konsep, akhirnya dia udah nggak perhatiin lagi. Kenapa? Karena terbiasa dengan itu semua gadget ini. Swipe, scroll, swipe semuanya. Yang pokoknya nggak suka keluar, nggak suka. Sehingga engage atau interaksi itu diperlukan. Interaksi, bertanya gitu. Halo dede-dede semuanya, adik-adik, kakak mau nanya hari ini, siapa yang hari ini udah misa Ekaristi di pagi hari? Kalau misalnya nggak ada jawab, malu-malu, deketin. Ada engagement, ajak mereka untuk keterlibat terus gitu ya. Boleh dong bantuin kakak baca kitab suci ya. Nanti kakak pilih, langsung tunjuk siapa orangnya. Kamu ayat yang ganjil ya, kak, gitu. Ya, interaksi sama anak-anaknya. Senyum tadi, sukacita kan? Kita mau membagikan sukacita kan? Tersenyum, gitu. Buat yang flat aja, nggak apa-apa, latihan. Nggak apa-apa latihan, nggak perlu senyum setiap pembawaan, nggak apa-apa.
Yang penting adalah senyumnya dikit-dikit ya. Tatap mata. Em, ini saya masuk juga nanti ada di bawah PowerPoint. Biasanya kita pakai PowerPoint. Ya. Dan PowerPoint itu kebanyakan dari kita lihatnya adalah PowerPoint yang mempunyai kekuatan terhadap kita. Ya, kalau PowerPoint ini nggak ada, tiba-tiba mati lampu, kita bingung. Aduh, abis ini ngomong apa ya? Abis ini ngomong apa ya? Bukan. Yang punya power kita. Ini cuma PowerPoint, ini cuma alat guna, ya, alat bantu. Yang punya power kita, ya. Kadang-kadang kita yang kita lakukan, yang berhadapan dengan tatap mata, kita baca penyampaian audiensnya di belakang, kita yang baca. Perhatian, engage, senyum, tatap mata, emosi. Kita nggak tahu di belakangnya udah mainan handphone. Tatap mata, Kak. Satu persatu tatap mata. Itu menandakan bahwa kehadiranku matter ya. Kehadiranku tuh penting ya. Karena aku ditatap, aku diajak ngobrol dan sebagainya gitu. Durasi. Paus Fransiskus bilang misa ekaristi sejam aja lah, jangan lama-lama lah. Ayo romo-romo, homili jangan lama-lama lah. Ya, kalau misalnya misa ekaristi 1 jam, itu berarti homili itu sekitar 11 sampai 13 menit sebenarnya. Ya, tapi untuk pembawaan materi 15 sampai 25. Kenapa? Karena lama-lama bosan. Orang muda tuh cepet banget bosannya. Bosan. Tapi ada juga, bisa juga. Kalau misalnya kita ngelihat kan kita dari sini nih. Kita ngelihat muka-mukanya udah mulai bosan kan. Interaksi lagi, engage lagi. Gitu, interaksi lagi, engage lagi. Kenapa? Paling gampang mendekat. Memang mendekat ke sumber kebosanan itu. Mendekatlah gitu. Terus tiba-tiba tanya aja pertanyaan apapun. Gitu. Walaupun itu pertanyaan ya dan tidak. Kakak merasa Tuhan itu tuh sayang banget sama kakak dan saya pasti percaya Tuhan itu sayang juga sama kalian. Setuju nggak? Udah pertanyaannya itu aja. Gitu. Yang penting ada interaksi gitu ya. Oke, durasi perhatikan Kak, karena durasi yang pendek itu sebenarnya menguntungkan kita juga. Kalau misalnya kita punya sesi 1 jam, durasi pendek, sisanya kita bisa pakai untuk berrelasi dengan orang muda. Itu yang lebih penting sebenarnya. Ya, penggunaan alat bantu audiovisual. Kalau misalnya tadi ada beberapa teman-teman saya yang susah senyum atau permainan intonasi suara gitu ya. Alat bantunya adalah di audiovisual. Bisa lewat video, bisa lewat audio, terserah. Tapi video tuh selalu menarik perhatian. Yang paling saya rekomen adalah aplikasi The Chosen. Kalau yang tahu, ini adalah aplikasi gratis. Teman-teman bisa nonton perjalanan atau kisah Yesus, ya. Dan kalau misalnya kita lihat di sini ada yang menarik gitu ya, satu penggalan kitab, ya kita ini aja cari aja di YouTube. Habis itu kita download, kita puter gitu. Dan di sini juga ada bahasa Indonesianya, jadi gampang. Ini salah satu contoh aja. Kemudian penggunaan PowerPoint, ini alat bantu ya Kak, sekali lagi. Kalaupun tidak memakai PowerPoint nggak apa-apa, karena kuncinya itu di materi yang kita bawakan lewat ya kita gitu loh. Lewat suara kita, lewat mulut kita gitu. Kemudian kalau misalnya anak-anak, biasanya anak-anak ataupun remaja gitu ya suka banget terhadap games. Ya, jadi bikin games kecil-kecilan aja. Yang 1 games, 2 games supaya apa? Mereka ekspresif dulu nih, seru dulu nih. Kadang-kadang ya datang ke gereja ya, ini kakak-kakak ataupun romo, suster udah pasti tahu deh, datang. Duduk gitu ya, udah bosan banget gitu rasanya ya. Nah, games ini nih membuat mereka jadinya tuh semangat lagi untuk ngedengerin. Jadi bisa dicoba ya. Ini adalah penyampaian materinya. Struktur ini gak usah ribet-ribet Kak. Kita nyontoh dari film aja, film yang kita suka nonton aja. Awalnya ada pengenalan, kemudian isinya atau ada klimaksnya, ada berantem-berantemnya apa segala macam, kemudian ada konklusinya.
Nah itu saya tambahkan harus ada call to action. Call to action, kita mau orang muda ngapain? Jangan konsep. Kita mesti bantu orang muda untuk melakukan sesuatu hal selepas mereka mendengarkan materi. Jadi jangan konsep doang, gitu. Ya, ini strukturnya. Jadi nggak usah yang susah-susah. Jadi pengenalan tentang apa, materinya misalnya tentang apa, kekudusan, pengenalannya apa, ya. Kemudian isinya. Yang kita mau mereka tahu apa, satu hal aja. Baru yang terakhir konklusinya. Jadi, nah biasa gitu. Jadi, adik-adik, titik. Nah, kakak mau ngajak ya. Nah, gitu. Harus ada konklusinya, harus ada call to action-nya. Ini adalah Paus Yohanes Paulus kedua. Paus kita sebelum Paus Fransiskus dan juga Benediktus ke-16. Wah, saya suka banget sama dia kalau misalnya dia udah ngajakin orang-orang muda untuk hiking, naik gunung, ya, camping gitu. Kenapa? Cara beliau untuk mengevangelisasi orang muda adalah seperti ini. Dia berelasi dulu sama orang mudanya, kemudian dia baru kasih katekese. Orang muda jangan takut, Kristus memanggilmu dan dunia menantimu. Ini sebenarnya ditujukan pada kita. Jangan takut untuk mewartakan kabar gembira sukacita Tuhan. Karena yang menanti kita adalah adik-adik yang ada di daerah kita masing-masing. Menantikan kabar sukacita dari kakak-kakaknya. Ya, jadi makanya penting kedekatan kakak terhadap Yesus dan juga berpacu pada sukacita Injil. Matius 12:34b, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Apa sih Kak yang ada di dalam hati kita sebenarnya? Dan itu akan terpancar di dalam di setiap materi yang kita berikan, baik formal seperti ini maupun informal seperti Yohanes Paulus kedua tadi. Itu akan terpancar kok. Jadi periksa terus keadaan hati kita. Apakah hati kita melekat pada Kristus? Apakah hati kita melekat kepada cinta yang sejati? Atau sebenarnya yang tadi gitu ya. Kita sebenarnya acuannya adalah kita sendiri. Kita mau yang lebih famous. Bukan Yesus yang lebih famous. Kita mau yang lebih famous. Dan itu akan terpancar dengan sendirinya. Jadi menjadi pewarta kabar gembira, ya lagi-lagi harus mewartakan Yesus sendiri, pribadi Yesus sendiri. Jadi lewat sesi ini kita mau mengajak kakak-kakak semua, Romo dan Suster untuk menerapkan prinsip-prinsip pengajaran ke orang muda yang tidak hanya konseptual, namun terarah pada pembentukan karakter dan perilaku. Maka itu kenapa call to action atau sesuatu yang mereka harus lakukan setelah materi disampaikan itu sangat penting. Itu sangat penting. Dan bantu mereka untuk ambil langkah awalnya apa. Kadang-kadang mereka nggak ngerti soalnya. Tentunya ada banyak hal yang belum tersampaikan, seperti kita juga perlu memperlengkapi kita dengan belajar dan latihan. Belajar, kalau kita diminta sama Romo untuk bawain tentang misalnya Bunda Maria, belajar tentang Bunda Maria, belajar. Kemudian latihan, entah di depan kaca, di depan, kalau misalnya ini ada beberapa teman-teman saya juga suka merekam dirinya sendiri di depan kamera atau di depan handphone misalnya, nggak apa-apa. Jadi belajar dan juga latihan, dan berelasilah kepada orang muda. Tentunya sesi ini sangatlah pendek, saya yang tidak mengcover banyak hal. Biasanya kita di Domus Cordis kita melakukan sesi untuk memperlengkapi pewarta-pewarta seenggaknya setahun sekali. Dengan adanya mungkin 6-7 sesi, kita perlengkapi dengan apa sih yang perlu dilakukan, bagaimana sih dan sebagainya. Kakak-kakak jika berminat, mungkin nanti ada beberapa panitia yang ingin mencatat nomor handphone dan nama kali ya. Nanti kita
kira-kira bisa lakukan apa untuk itu gitu ya. Karena biasanya kita adakan di onsite atau tatap muka seperti ini, belum pernah online. Tapi kalau misalnya memang peminatnya banyak ya kita coba bagaimana kita bisa bantu untuk memperlengkapi ini semua. Segitu aja dari saya. Setelah ini saya akan buka beberapa pertanyaan ya. Ada waktu berapa? Sorry. 4 menitan, saya mulai 4 orang dulu kali ya. 3-4 orang dulu. Silakan kakak, Romo, suster yang ingin bertanya. Oh, ada di Slido. Oke. Oke, terima kasih yang sudah masukin pertanyaan ke bagaimana metode yang baik mendidik karakter kaum muda memiliki karakter yang berbeda-beda dengan kondisinya. Oh, bentar, mendidik karakter kaum muda dengan karakter yang maksudnya karakter orang mudanya berbeda-beda, tapi kita mau membuat karakter kaum muda yang lebih baik gitu ya. Maksudnya seperti itu ya. Mendidik gimana ya? Saya bukan pendidik. Tapi yang jelas adalah ini kan kalau saya temukan ya, ini yang saya temukan karakter itu biasanya memang dibentuk oleh dirinya sendiri dan kita sebagai pendamping hanyalah untuk mendampingi ya. Sehingga apapun materinya gitu kan, kalau misalnya dia ada call to action yang jelas, dari materi ini saya tahu nih call to actionnya adalah misalnya pentingnya hidup berkomunitas. Berarti kita ajak orang-orang muda ini untuk hidup berkomunitas, hidup di dalam komunitas kecil-kecil di dalam gereja. Sehingga saya sebagai pendamping tugasnya adalah berrelasi kepada orang muda ini dan kita ajak terus. Kenapa? Karena dengan begitu karakternya bertumbuh dengan sendirinya dengan mengikuti kehidupan komunitas itu gitu. Jadi memang kita pertama-tama sebenarnya relasi sih. Kalau untuk mendidik ya mudah-mudahan sih karena sebelum ada di sana memang relasi yang dekat dulu sih gitu. Jadi kalau misalnya orang muda itu udah tertarik sama kita, dia bisa cerita apapun. Kita mau ngajak mereka pun juga kemana aja juga mereka ngikut gitu. Jadi yang pertama memang bentuklah relasi yang baik terhadap orang muda ini dulu gitu. Dan setiap gini, kakak-kakak ya, misalnya yang bawain Romo ataupun suster. Kakak-kakak ngajak, ayo ikutan ya, ini bagus nih Romo ngomongin soal ini nih, ikutan ya. Adik-adiknya udah duduk, kakak-kakaknya di luar, gak dengerin. Itu banyak sekali juga yang terjadi. Dampingi mereka. Kalau adik-adiknya ada di sini, duduk di sebelahnya. Setelah materi selesai, ingat tadi Romo ngomong apa? Ingat tadi Romo pesannya apa? Yuk, kita lakuin yuk. Gitu. Nomor 1, mudah-mudahan menjawab. Nomor 2, apakah waktu pengajaran kurang dari 20 menit untuk Gen Z yang fokusnya? Apakah waktu pengajaran harus kurang dari 20 menit? Ya dan tidak. Ya, kenapa? Karena Gen Z itu, ya maksudnya dia suka yang cepet-cepet lah ya. Begitu dia lihat video YouTube 17 menit, aduh lama banget, udah gak usah lah. 20 menit, aduh apa sih ini, udah gak usah lah. Ada apa sih ininya? Summary apa sih rangkumannya langsung chat GPT AI apa sih rangkuman dari langsung semuanya. Makanya kurang dari 20 menit selalu memang efektif. Tapi kalau misalnya lebih tadi lakukanlah interaksi ya. Lakukan interaksi terus. Misalnya setiap 8 menit sekali, 5 menit sekali gitu, datengin ke mereka. Atau misalnya kita breakdown tuh, kita bagi topik ini, kita mau ada mainan, ada gamesnya, ya. Habis ini kita mainan dulu, habis itu ada pengajarannya. Setelah pengajaran selesai, yuk kita gabung lagi ya, ada permainan sedikit gitu. Selalu ada keterlibatan dari anak-anaknya. Tapi kalau bisa memang kurang dari 20 menit. Bagaimana cara mencari tahu materi yang disukai anak muda? Relasi lagi Kak. Datengin
kita bisa tahu dengan beras, oh anak dampinganku tuh sukanya ini. Dan jangan takut untuk berasa tidak tahu. Kadang kakak nggak ngerti tuh apa sih, itu maksudnya gimana sih? Kadang-kadang kita emang menerima ini ya, gini aja nggak tahu, kakak gimana sih? Ya udahlah. Demi orang muda kita ya, nggak apa-apa. Itu juga belajar rendah hati kok ya. Ya kasih tahu kakak lah, gimana sih ini caranya? Oh gitu. Terus kalau kayak gini, kamu suka apanya sih dari sini nih? Ini loh kak, gini. Relasi lagi. Tentunya silakan Google, silakan. Kadang-kadang ya, ini saya pernah nih, ini kesalahan saya. Saya disuruh bawain materi di usia SMP. Terus habis itu saya biasanya paling suka membawakan materi di usia-usia dewasa ke atas gitu ya, remaja dewasa ke atas. Ini SMP banget gitu. Terus habis itu saya Google dong, SMP sukanya apa? Kepribadiannya, waduh pusing. Begitu saya datang gitu kan, saya pikir saya bisa nge-guide perhatiannya. Ternyata enggak juga gitu ya. Jadi relasi itu penting banget. Bagaimana membuat materi praktis efektif yang orisinil dan terbebas dari ketergantungan AI. Cari kebenarannya. Injil, katekismus, 2 itu aja. Dan yang terakhir udah diginiin sama ini, bagaimana cara membuat materi dan membawakan materi kepada Gen Z dan Gen Alpha agar menarik dan mengena bagi mereka. Wah ini panjang, ini panjang. Yang tadi ya Kak, interaksi, kemudian mungkin ada gamenya, ada videonya, tapi yang paling berkena, yang paling efektif adalah cuma satu, sukacita. Sukacita nggak bisa bohong. Semua orang tertarik pada sukacita, ya, di segala umur, nggak hanya Gen Z dan Alpha. Sukacita, makanya waktu pas membawakan materi bersukacitalah dengan senyum, dengan rela membawakan Yesus ke seluruh penjuru dunia gitu ya. Itu aja kakak-kakak, setelah ini selesai, dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ke saya aja, saya masih di sini sampai malam kok ya, kalau ada sampai malam gitu ya, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol banyak. Terima kasih Romo, Suster dan semuanya.